Selamat pagi Dek Risma. Gimana kabarnya Dek? Baik. Baik, alhamdulillah. Oke, baik. Tadi dari rumah, yang dari rumah itu pada sehat semuanya, Ibu? Sehat, alhamdulillah. Oke. Baik. Kemarin kita sudah lakukan sesi konseling yang ketiga ya. Yang mana di sesi konseling yang ketiga itu ya kita anggap sudah beres ya. Sudah beres, yang mana mungkin nanti sekarang di sesi konseling yang keempat kita melakukan evaluasi atau gayanya mah refleksi ya, yaitu yang sesudah yang kita ucapkan, bicarakan sebelumnya di sesi konseling yang ketiga gitu ya. Tapi lihat ini pakaiannya masih sama ya kayak kemarin ya di sesi konseling yang ketiga ya. Oke, gak apa-apa lah. Baik. Nah, di sesi konseling yang keempat ini kita membahas terkait evaluasi, refleksi dari semua sesi. Dari mulai sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga. Jadi kita bahas itu di sesi 1 itu gimana aja sih, di sesi 2 gimana aja sih kemarin, di sesi 3 gimana aja sih kemarin, kayak gitu. Nanti kita evaluasikan ya. Nah, kita ingatkan di yang mana ketika di sesi konseling yang pertama kemarin, sesi konseling yang pertama gimana aja Dek, membahas terkait apa aja, coba. Di sesi konseling yang pertama yang awal-awal membahas apa aja? Membahas permasalahan pertemanan. Oke. Jadi yang mana di sesi pertama itu ada itu membahas terkait pertemanan ya. Masalah pertemanan ada kayak gimana gitu ya. Nah, yang mana di situ yang awal sesi pertama itu kita baru membahas terkait permasalahan adik ya. Terkait permasalahan adik, yang mana adik itu mengalami permasalahan dengan pertemanan adik. Pertemanan adik sendiri gitu ya. Nah, lalu di sesi kedua kita lanjut untuk melaksanakan penyelesaian masalahnya gitu. Yang mana kan di sesi 1 itu itu ngasih tugas kepada Anda ya. Yang mana tugasnya itu ketika sesi pertama itu coba Anda itu mencoba untuk meminta maaf kepada teman Anda itu ya. Kakak kelas kan ya? Ya. Kepada teman Anda itu mencoba untuk meminta maaf mewakili dari kelas 7 gitu ya. Nah, akan dulu gitu ya PR-nya, yang mana diselesaikan di sesi yang kedua ya. Yang mana di sesi yang kedua itu membahas apa? Masih ingat? Bahas apa sesi kedua? Iya, membahas tentang PR AD, yang itu PR Anda yang membahas tentang terkait meminta maaf kepada teman Anda gitu. Gimana aja hasilnya, apa sih kemarin tuh hasilnya jawabannya apa ketika ngasih tugas itu kemarin, hasilnya apa Anda ketika ngasih tugas itu di sesi konseling yang pertama? Jawabannya apa di sesi konseling yang kedua? Masih ingat nggak? Kenapa enggak? Ketika kan A tuh ngasih tugas, silakan minta maaf kepada teman Anda ya. Nah, silakan minta maaf kepada teman Anda terkait masalah Anda sendiri, masalah Anda gitu. Nah, di sesi konseling yang kedua apa hasilnya? Anda sudah minta maaf atau belum? Sudah ya. Responnya kayak gimana? Maafin aku sama kelas sama teman-teman aku, terus dia cuma jawab itu kayak gak mau baikan. Ya kan, berarti kan itu ya responnya ya. Jadi di sesi konseling itu responnya itu teman Anda itu meresponnya itu kurang baik gitu ya, seolah-olah masih enggak mau baikan gitu ya.
sehingga membaikan. Cuman di situ Anda kan sudah bisa berteman seperti biasa ya, berteman seperti biasanya, main seperti biasa kan ya. Nah, maka kan di sesi konseling kedua itu selain membahas PR kan kita itu melaksanakan konseling irasional, rasional. Masih ingat? Yang mana irasional itu kata yang rasional itu kata yang membuat Anda bahagia, irasional itu yang mana perasaan yang membuat Anda kepikiran, itu sedih kan ya. Nomor itu sedih dan bahagia kan ya. Nah, dan juga di situ kan di sisi konseling yang kedua itu A itu ngasih tugas apa? Ngasih tugas apa? Aktivitas yang membuat bahagia ya. Yang mana aktivitas itu yang membuat bahagia karena apa? Karena kan Derisma itu kan masih kepikiran ya, masih kepikiran sedih karena Derisma sudah minta maaf, tapi teman Derisma itu responnya itu kurang baik, jadi membuat Derisma itu kepikiran. Maka kan di situ dikasih tugas ya, silakan tugasnya itu tugas rasional, yang mana tugasnya itu tugas bahagia, aktivitas yang membuat Anda itu bahagia, benar ya. Nah, lanjut kemarin di sesi konseling yang ketiga ya, yang mana di sesi konseling yang ketiga itu kita membahas apa? Membahas tugas di sesi konseling yang kedua. Tugasnya apa? Aktivitas yang membuat bahagia. Nah, di sesi ketiga itu membahas tugasnya itu apa? Berarti hasilnya, aktivitasnya apa yang membuat Derisma bahagia? Misalnya ngepel sama nyapu berarti ya, yang membuat aktivitas bahagia. Nah, kan kamu itu nanya ya, kenapa ngepel sama menyapu itu membuat Anda itu merasa bahagia? Apa? Masih ingat gak? Karena menghilangkan rasa sedih gitu ya, untuk menghilangkan rasa sedih yang ada di pikiran Anda gitu ya. Nah, berarti kemarin di sesi ketiga itu membahas terkait tugas Anda ya. Nah, dan juga di sesi konseling yang ketiga itu membahas terkait role play gitu ya, atau bermain peran ya. Yang mana kalian masih ingat bermain perannya seperti apa? Masih ingat nggak? Masih ingat ya bermain perannya apa? Kemarin sesi ketiga. Masa baru juga. Apa? Role play yang A B ini. Masih ingat ya apa? Menghadirkan, membayangkan, yaitu untuk menghadirkan teman Anda untuk kesini. Anda mau ngobrol apa ke teman Anda ketika teman Anda ada di sini? Benar ya? Kemarin bahas itu ya. Dan juga yang B-nya itu Anda itu yang Anda rasakan apa ketika ketika teman Anda ada di sini. Gitu ya. Kita kan membahas itu ya. Nah, responnya apa Anda ketika itu? Responnya apa ketika teman Anda ada di sini, itu apa yang Anda bicarakan gitu. Dan juga perasaannya, perasaan apa yang Anda rasakan ketika teman Anda itu ada di sini, ketika di sesi ketiga kemarin. Apa?
merasa lupa apa. Kan Anda berbicara bahwasanya Anda itu ketika teman Anda ada di sini, Anda mau berbicara, Anda mau sekali lagi meminta maaf sama teman Anda, meminta maaf perwakilan dari kelas 7 terutama Anda sendiri, kan gitu ya kemarin. Dan juga perasaan Anda duduk di kursi B, perasaan Anda ketika teman Anda ada di sini itu apa kemarin? Perasaan Anda kan Anda merasa lega gitu ya, karena Anda bisa berbicara lagi sama teman Anda. Karena kalau di sekolah mah susah ketemunya. Itu kan kemarin? Nah, gitu ya. Nah, tapi kemarin membahasnya itu membahas terkait PR di sesi kedua dan juga membahas terkait role play gitu di sesi 3 itu ya. Nah berarti itu ya kemarin singkatnya pembahasan di sesi 1, sesi 2, sesi 3 seperti itu. Nah kemudian evaluasinya itu yang mana dari mulai sesi 1 sampai ke sesi 3 kemarin, evaluasinya itu cuman 2 yang lihat dalam diri Anda. Apa? Yang pertama evaluasinya itu Anda kurang berkomunikasi. Komunikasinya kurang. Yang pertama komunikasi sama siapa? Komunikasi sama teman Anda yang bermasalah dengan Anda. Itu komunikasinya kurang. Dan yakin ketika ngasih tugas sama Anda itu ketika komunikasi sama teman Anda ketika ngasih tugas tidak maksimal. Evaluasinya itu. Jadi Anda kurang berkomunikasi dengan teman Anda yang bermasalah dengan Anda, sehingga Anda sekarang bingung mau ngobrol apa ketika mau sesi konseling. Itu. Jadi evaluasinya Anda kurang berkomunikasi sama teman Anda. Ya. Yang kedua, Anda ketika konseling itu kebanyakannya diem. Padahal kan sesi konseling ini itu harusnya itu Anda yang sering berbicara. Karena apa? Karena kan Anda yang mempunyai masalahnya. Di sini AA hanya membantu. Makanya ketika AA nanya, Anda keseringannya diam ketika AA nanya ketika setiap konseling. Itu kekurangannya. Anda diam. Padahal kan yang punya masalahnya Anda. Kalau misalkan contoh AA ditanya masalah Anda, ya AA diam ya wajar karena AA gak tahu masalah Anda apa. Gitu ya. Tapi di sini AA menanyakan masalah Anda. Harusnya itu Anda bisa menjawab. Tapi Anda malah kebanyakannya diam, bingung. Nah, evaluasinya di situ. Jadi Anda kebanyakan diam, padahal ini masalah Anda sendiri gitu, yang Anda pengen selesaikan. Gitu ya, evaluasinya itu. Gitu. Nah, lalu di sini mau nanya, jawab ya. Kan tadi udah evaluasi ya, jangan banyak diam ya. Nah, di sini mau bertanya, kira-kira perubahan apa aja yang udah Anda lakukan ketika 3 sesi itu, dari sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga. Perubahan apa yang sekarang ada pada diri Anda? Perubahannya apa? Selama sesi konseling berlangsung, yang membuat Anda merasa berubah itu apa? Dari 3 pertemuan itu, sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga. Bisa lebih berteman lagi dengan baik. Terus apa lagi?
Terus apa lagi? Apa lagi? Selain itu, perubahannya cuman itu, bisa lebih pengen lebih berteman lagi dengan baik. Coba lebih spesifiknya gimana tuh? Maksudnya bisa lebih berteman lagi dengan baik itu kayak gimana? Coba dijelasin supaya apa? Supaya ngerti perubahan yang Anda lakukan. Kalau itu maksudnya bukan perubahan deh. Itu kalau itu bukan masuk perubahan. Karena anehnya nih, perubahan apa yang Anda lakukan selama Anda melakukan sesi konseling yang pertama, kedua, ketiga? Perubahan diri Anda gitu, bukan perubahan sama teman Anda. Perubahan diri Anda apa? Contoh, Mas harus dikasih contoh lagi. Contoh, saya sudah bisa merasa lebih baik lagi, sudah bisa merasa mengontrol pikiran sedih saya. Saya sudah bisa mengontrol rasa ketakutan saya sama teman. Itu kan perubahannya. Kalau misalkan yang tadi Anda ucapkan, saya bisa berteman baik lagi sama teman, itu kan emang Anda sudah berteman. Harusnya saya sudah bisa baikan lagi dengan teman. Harusnya gitu. Itu sudah merasa lebih baik, itu adalah perubahan. Itu contohnya, kayak gitu deh. Ya. Oh, kira-kira tanya lagi nih, kira-kira apa? Perubahan apa aja yang udah Anda lakukan selama konseling sesi pertama, kedua, ketiga? Coba lebih jelas lagi, suaranya lebih keras lagi. Kan tadi aku udah kasih contoh perubahannya apa aja. Jadi kalau misalkan kata apa aja itu jangan cuma satu kata. Karena kan Anda itu sudah melakukan 3 konseling. Masa sudah melakukan 3 konseling Anda hanya melakukan perubahan satu saja? Maka akan ananya di sini, perubahan apa aja? Kalau apa aja itu enggak hanya satu ya. Kalau apa aja itu ada beberapa. So, kira-kira apa? Perubahan apa? Tadi kan udah kasih contoh apa? So, bisa ngambil contoh A juga bisa. So. Mau ngambil contoh A juga silakan. So, apa? Kata juga apa, jangan banyak diem. Apa? Yang banyak diem, kata juga. Apa? Apa?
Jadi Anda sudah merasa lebih baik perubahannya, Anda sudah bisa mengontrol rasa sedih Anda sudah bisa berkomunikasi baik dengan teman Anda ya. Oke, kira-kira di sini menanyakan lagi, hambatannya apa ketika Anda melakukan sesi konseling? Sebelumnya ke situ, tahu hambatan enggak? Hambatan. Tahu hambatan? Hambatan itu kayak kamu ada kalau misalkan seperti kamu mau pergi ke sekolah di stopin sama polisi kayak gitu. Hambatan enggak? Ada hambatan enggak gitu? Apa enggak? Ada hambatan enggak ketika Anda melakukan sesi konseling? Kalau misalkan enggak, bohong karena tahu hambatannya. Tadi juga yang disebutin itu teh hambatan kamu. Apa coba? Ada hambatan enggak? Kalau misalkan kamu bisa menjawab itu kamu, ya berarti itu kamu sudah bisa berpikir bagus. Hambatannya apa? Jangan sampai A yang jawab. Ada hambatan enggak ketika Anda melakukan sesi konseling pertama, kedua, ketiga? Apa? Hambatannya apa? Kalau ditanya banyaknya diam. Selain itu? Oke, kalau ditanya banyaknya diam. Kenapa kalau ditanya banyaknya diam? Kenapa hambatan itu kenapa kalau ditanya banyaknya diam itu menjadi hambatan Anda? Alasannya apa? Alasannya apa Anda banyak diam ketika ditanya di konseling? Hambatannya apa? Kenapa? Atau gini simpelnya, kenapa Anda ketika ditanya banyak diam? Alasannya kenapa? So, itu simpelnya, pertanyaan simpelnya begitu. Apa? Bingung jawabnya. Bingungnya kenapa? Bingungnya kenapa? Kan kamu ketika ngobrol sama teman kamu gak bingung, biasa aja. Nah, di sini ketika konseling bingungnya apa? Padahal pertanyaan seperti kamu seperti kamu main sama teman kamu gitu. Nah, berarti di situ hambatannya apa? Bingungnya kenapa gitu? Bingung gak bisa jawab. Oke. Di hambatannya itu Anda ketika konseling itu banyak diamnya. Diamnya itu karena Anda bingung harus bicara apa. Sedangkan ini itu masalah Anda, bukan masalah AA. Oke. Ya, kira-kira cara melewati atau cara melewati hambatan Anda itu seperti apa? Cara melewati, berikan hambatannya itu Anda itu banyak diem, ketika ditanya di konseling banyak diem. Nah, cara ngelewatin hambatan itu teh apa? Gimana caranya? Coba, gak mau ngasih contoh, tapi Anda harus jawab sendiri supaya Anda bisa berpikir jernih. Karena ini masalah Anda, bukan masalah. Ibaratkan kalau Anda ketika ujian, kalau misalkan sama guru dikasih kunci jawaban, ya Anda gak akan bisa-bisa. Paham gak deh? Paham gak? Paham ya?
Ibaratnya gitu. Ketika ujian nih kemarin UAS, tapi Anda gak bisa jawab. Tapi sama guru tuh terus ya kasih kunci jawaban. Maka kalau misalkan sama guru terus kasih kunci jawaban, muridnya bakalan bisa gak? Enggak. Ya seperti halnya di sini juga. So, sekarang nanya ketika gimana cara melewati hambatan Anda itu. Tadi kan hambatannya Anda itu kebanyakannya diam ketika konseling, ya. Berarti cara melewatinya gimana supaya Anda itu nggak diem, supaya Anda itu bisa aktif lagi, bisa ngobrol ketika konseling ataupun ketika ngobrol sama orang lain. Apa? Cara melewatinya gimana? Cara menghadapinya gimana? Oke lah, apa? Gimana? Oke lah, ini contohnya. Cara menghadapinya, aku itu harus bisa berani. Aku itu harus bisa berani ngobrol. Aku itu jangan malu terus. Aku itu jangan diam terus. Karena aku itu diam itu karena aku itu malu. Karena aku itu gak berani ngomong. Nah itu teh caranya itu. Gimana? Cara melewatinya gimana? So, udah kasih contoh sama AA. Tinggal jawab aja. Apa? Gimana? Coba dijawab. Yuk. Halo. Coba dijawab. Tadi kan udah kasih contoh. Silakan ambil aja contoh A, silakan. So, apa? Iya, cara melewatinya gimana? Tadi kan udah kasih contoh. Dengar gak contohnya? Kamu dengerin gak contohnya? Dengerin gak? Ya, apa contohnya? Coba. Contohnya apa tadi yang contohin? Oke, gini ya cara melewatinya ketika Anda itu nggak banyak diem. Cara melewatinya Anda harus berani untuk ngobrol. Anda itu harus berani untuk bisa berbicara. Jangan malu karena Anda keseringan diam itu karena Anda itu gak berani dan juga Anda itu malu. Tuh ya. Oke, sekarang gini, nanya, kira-kira tujuan anda itu ngapain sih ketika Anda itu melakukan konseling itu? Tujuannya apa? Tujuan Anda melakukan konseling ini apa? Tujuan Anda melakukan konseling ini dari sesi konseling pertama, kedua, ketiga kan udah beres ya. Tujuan Anda melakukan konseling ini itu apa? Tujuannya apa? Untuk menyelesaikan masalah. Iya, emang bisa menyelesaikan masalah. Untuk menyelesaikan masalahnya kayak gimana? Jangan bingung, karena kan masalah Anda, tinggal jelaskan masalah Anda.
Apa? Jangan bingung. Ini kan masalah Anda ya. Ini masalah Anda, silakan jelaskan masalah Anda. Tujuannya itu apanya? Tujuannya itu untuk masalah Anda sebutkan. Apa? Gimana? Halo? Gimana? Gimana? Tujuan Anda seperti kayak di awal, di konseling awal itu menanyakan tujuan Anda ikut konseling itu apa. Ini juga sama, tapi ini mah kan udah beres konselingnya. Nah, maka aku menanyakan Anda, ketika Anda sekarang sudah beres konselingnya, tujuannya apa? Anda sekarang sudah beres nih konseling. Sekarang Anda kalau sudah beres mau ngapain? Mau ngapain coba? Ya itu tujuannya, harusnya dijawab. Tujuannya apa? Ketika Anda konseling 3 sesi ini, tujuannya apa? Itu. Tujuannya apa? Tinggal sebutkan masalah Anda. Itu tujuan. Tujuan aku ini mau menyelesaikan masalah aku yang kemarin aku sama teman aku, yang mana aku kemarin tuh aku dianggapnya itu iri dengki karena aku menang juara kemarin poli. Itu tujuan, Dek. Itu masalah kamu, kenapa kamu gak jawab gitu? Itu masalah kamu sendiri. Tinggal sebutin masalah kamu gitu. Itu tujuan, itu yang namanya tujuan. Nih sekarang nanya, harapannya apa? Sekarang gini, harapannya apa Anda konseling? Melakukan konseling itu harapannya apa? Tahu kan harapan? Harapan tahu nggak? Harapan tahu nggak? Tahu nggak harapan? Harapan itu apa? Tahu nggak? Masa nggak tahu harapan? Harapan kamu itu apa? Kalau kamu sekolah itu harapannya pengen jadi apa? Kamu sekolah pengen jadi apa harapannya? Pengen jadi apa? Pengen jadi guru, itu kan harapan. Ya, harapannya pengen jadi guru. Harapan dengan cita-cita itu dekat. Itu harapan itu keinginan. Ya, harapan itu keinginan. Sekarang nanya, harapan Anda atau keinginan Anda itu di sesi konseling itu apa? Konseling ini, coba jawab ya. Coba apa? Keinginannya apa sesi konseling ini? Harapannya? Ingin berteman kembali. Lanjutin kata-katanya. Ingin berteman baik kembali sama teman Anda. Ingin berteman baik kembali bersama teman saya, supaya tidak ada perselisihan lagi. Itu kan harapan. Ya. Gitu ya. Nah, itu untuk sesi konseling yang 4 itu seperti itu deh. Itu jadi untuk sesi konseling itu gitu ya. Jadi yang keempat itu seperti itu. Jadi menanyakan refleksi dari mulai ngebahas tentang konseling yang pertama, kedua, ketiga, tadi kan udah dibahas ya. Dan juga menanyakan tujuan Anda konseling apa, harapannya pengen apa,
Terus cara melewati hambatan Anda itu apa? Anda punya hambatannya apa? Sebenarnya itu pertanyaan yang simpel gitu. Cuman ya mungkin ada bingung, ya mungkin ya agak tahu lagi harus gimana. Cuman yang penting mah harap ini sesi konseling kita itu udah berakhir. Harap Anda bisa memahami konseling yang kita laksanakan semuanya, dari mulai sesi pertama, kedua, ketiga kemarin sama yang keempat, yang kita 4 pertemuan. Jadi harap semua sesi konseling ini harap Anda bisa memahaminya dan juga Anda bisa melakukannya, mengaplikasikannya, menjalankannya dengan baik, dan semoga permasalahan Anda bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan dari AA pribadi berpesan, Anda harus jaga komitmen dengan teman Anda yang kemarin bermasalah dengan Anda. Dengan komitmen kayak gimana? Harus dekat aja gitu. Dekat. Kalau sekolah besok gimana kabarnya? Sehat ya? Kayak gimana deket gitu. Jadi harus nyambung komunikasi, ya. Karena kan ada devaluasi tadi. Anda kurang komunikasi sama Anda kebanyakannya diam ketika konseling. Kalau komunikasi, Anda kurang komunikasi dengan teman Anda yang bermasalah dengan Anda. Nah, maka itu ditingkatkan ya dalam kepribadian Anda nanti keseharian Anda, ya. Nah, itu harapannya dan pesan dari Allah, ya. Oke, ada yang mau dibahas lagi? Oke. Untuk sesi konseling yang keempat ini kita cukupkan sekian ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak sama Dek Risma ya, yang sudah melakukan dan sudah mengikuti sesi konseling yang sampai ke sesi konseling yang keempat ini ya. Sudah mengikuti dengan baik gitu ya. Cuman catatannya dari Ade harus bisa berkomunikasi lebih baik lagi, harus bisa berani ngobrol dengan orang, ya, harus bisa berani berbicara dengan orang, ya, dan rasa malu Ade itu hilangkan, ya, karena itu nanti takutnya akan ke bawah-bawah ketika nanti Ade beranjak ke dewasa, ya, gitu ya. Itu dari Ama seperti itu. Terima kasih ya atas waktunya ya. Mudah-mudahan dari Risma sehat selalu, keluarga dari Risma sehat selalu, dan semoga nanti kita ketemu lagi di lain waktu ya, karena mungkin kita untuk pertemuan itu pertemuan terakhir hari ini ya, dan mungkin wallahu alam ya, siapa yang tahu nanti kita bisa ketemu lagi, mau ketemunya nanti di jalan ataupun ketemunya nanti di mana, di daerah Tasik. Yang penting mah nanti ketika kalau ketemu lagi mah jangan lupa nyapa aja ya. Itu kayak Ajaina, silakan nyapa aja gitu ya. Ya, mungkin sekian untuk singkat. Terima kasih atas waktunya. Kita bacakan 16 sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.